Pembuktian sifat koloid koagulasi. Berikut adalah materi singkat mengenai sistem koloid. Yuk langsung aja ke videonya. Alat dan bahan yang digunakan ada susu full cream, telur, cuka, gelas, dan sendok. Tuangkan susu ke dalam gelas lalu tambahkan cuka secukupnya. Aduk menggunakan sendok lalu amati perubahan yang terjadi. Untuk percobaan kedua, tuangkan putih telur ke dalam gelas, lalu tambahkan cuka secukupnya. Aduk hingga merata dan amati perubahan yang terjadi. Untuk percobaan ketiga, tuangkan kuning telur ke dalam gelas, lalu tambahkan cuka secukupnya. Aduk menggunakan sendok dan amati perubahan yang terjadi. Panaskan ketiga gelas tersebut untuk menguji gelas mana saja yang termasuk positif protein dan negatif protein. Setelah dipanaskan, ternyata gelas yang berisi susu mengalami penggumpalan. Begitu juga pada gelas yang berisi kuning telur dan putih telur. Berarti susu, kuning telur, dan putih telur termasuk ke dalam positif protein. Dari hasil ketiga bahan di atas, ternyata susu full cream, kuning telur, dan putih telur termasuk ke dalam sifat koloid, yaitu koagulasi. Koagulasi adalah proses perubahan larutan atau cairan yang berubah menjadi gumpalan-gumpalan lunak, baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian. Hal ini dapat terjadi karena adanya penambahan elektrolit yang mengandung ion-ion dengan muatan yang berlawanan dengan partikel koloid. Akibatnya, adanya muatan yang berlawanan akan terjadi penetralan muatan koloid sehingga partikel-partikelnya tidak lagi bermuatan. Hal ini menyebabkan kestabilan koloid akan terganggu dan terjadi pengendapan. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanasan dan pemberian larutan asam. Pengaruh utama perlakuan proses pemanasan adalah denaturasi protein, yaitu proses yang menyebabkan mikroba dan sejumlah enzim lain tidak aktif. Kebanyakan protein akan terkoagulasi jika dipanaskan, contohnya protein dalam kuning telur dan putih telur. Ketika kuning telur dan putih telur dipanaskan, energi partikelnya akan menjadi lebih besar dan tumbukan antar partikelnya juga semakin meningkat, sehingga partikel-partikel koloid menggumpal dan akhirnya mengendap. Dan jika susu menjadi asam, bakteri dalam susu memfermentasikan laktosa menghasilkan asam magnat. Derajat keasaman susu menurun, menyebabkan protein susu yaitu kasein akan mengkoagulasi.